Assalamualaikum, jumpa lagi di channel GDC Custom bersama saya Dana Prasetya. Nah, seperti biasa, pasti kita update tiap-tiap project dari kita. Langsung aja ya, mereknya itu Benelli. Benelli ini yang Patagonian Eagle itu boleh jadi motor yang lagi hype sekarang untuk dimodifikasi. Dan kalau saya ngobrol dengan ownernya, kenapa kok milih Benelli sebagai bahan? Kebanyakan bilang kalau mereka tuh suka dengan suaranya. Jadi boleh dibilang beli Benelli, beli suara. Tapi di luar itu sebenarnya frame, kaki-kaki Benelli dan lain-lainnya faktor pendukungnya mesinnya itu juga oke untuk modifikasi sih. Si frame-nya itu juga enak, fleksibel untuk kita jadiin motor apa aja. Selain chopper di belakang saya ini juga bisa mau scrambler, mau tracker itu sebenarnya bisa. Cuma kebanyakan untuk saat ini baru ke arah chopper dan bobber. Oke, kita langsung reveal aja. Oke, langsung aja kita review motornya seperti ini. Benelli Patagonian Eagle yang injeksi terbaru. Nah, tampilannya sang ownernya, beliaunya itu pingin motor tampilan tetap seperti pabrikan. Jadi nggak mau terlalu ekstrim. Tetap manis dilihatnya dan smooth ala-ala pabrikan. Bisa dilihat dari tangkinya. Cover akinya ini masih asli bawaan Benelli. Oke, secara looks motor ini tuh yaitu tadi simple, padat dan keker. Nah, pembelian ban-bannya juga gede, nggak terlalu ekstrim, jadi proporsi lah sama si kaki-kaki ini lagi. Satu lagi nih di sini nih. Nah, ini ada signature dari Dream Theater. Wah, band legendaris. Ini request dari ownernya karena beliau sangat ngefans dengan Dream Theater. Ngomong konsep lagi ya. Jadi tadi kan konsepnya memang pengennya tuh motor ini looksnya seperti pabrikan. Jadi smooth, perubahannya nggak kelihatan kalau ini custom. Dan ya kita maksimalkan yang ada lah. Kayak shockbreaker ini kan masih pakai asli, cuma kita pasangin kondom shocknya di situ, jadi bannya ini udah maksimum sekali. Jadi kemarin hampir mau ngerubah triple T-nya tapi nggak jadi, akhirnya cuma kita potong di breaker spakbor. Terus ketinggiannya ini juga masih ori, terus ke belakang armnya juga swing armnya masih original, bawaan cuma spakbor, jok ini kita rubah. Yang menarik menurut saya dari Benelli ini tuh, itu tadi poinnya balik lagi. Jadi motor ini kelihatan simple banget, manis, pas gitu, pas untuk komposisi seperti ini. Dan yang pasti motor ini masih sangat-sangat layak untuk harian, nyaman dan ground clearance-nya juga nggak terlalu rendah. Pokoknya ya nggak ada yang sesuatu yang mengganggu lah untuk jalan-jalan harian. Soalnya kita tahu sendiri kalau jalanan tuh suka ada polisi tidur, suka ada lubang di jalan. Ya itu yang membuat motor custom kalau tampilan terlalu ceper mungkin ya sangat-sangat terganggu. Nah, ini untuk bannya depan belakang ini pakai Shinko SR77 tadi. Nah, yang belakang ukurannya 150 per 80 16. White wall, asli white wall, jadi udah menyatu sama bannya. Keren sih. Yang depan sama SR77 triple 7 F ini front, HD juga sama. Ukurannya 130 per 90 16. White wall juga sama. Kenapa white wall? Karena beliaunya ini pingin tampilannya itu lebih klasik, lebih kayak motor ya era-era waktu tahun berapa ya? 50-an mungkin, 60 sekitar segitu. Nah, setelah ban selesai, pembelian ban udah ketemu nih. Terus peleknya ini pakai yang depan ini ring 16 juga, lebarnya 350. Kalau yang belakang 450. Nah, untuk hubnya ya, tromolnya depan belakang ini masih asli bawaan Benelli Patagonian 250. Tanpa perubahan yang ya signifikan istilahnya. Soalnya gitu tadi, jadi kenapa kaki-kaki kita nggak terlalu ekstrim? Karena pengen motor ini untuk daily use itu sangat nyaman dan gampang untuk maintenance-nya. Salah satu trik di pemasangan
ban yang ekstra besar di motor ini di daerah belakang. Nah, di daerah belakang ini pastikan kalau kelihatan dari belakang nih, bannya kan membesar nih. Jadi otomatis si rantai akan dekat sama bannya. Jadi kita buatin spacer di sini, spacer untuk gearnya, kelihatan nggak? Nah, spacer di sini. Ini sekitar 1,5 senti supaya gearnya bisa keluar. Nah, untuk ukuran sekian ini sebenarnya udah maksimum. Jadi kalau lebih lagi semama 2 cm, gear depan harus dikeluarin juga. Kalau ini masih ada toleransi lah pergeseran dari gear depan dan belakang itunya. Jadi saya pakai jalan nggak bunyi aneh-aneh, ketek-ketek atau rantai mau loncat, ya aman sih. Jadi karena rantainya lebar, gear depannya dia agak tipis, jadi ada space untuk belok si rantainya. Tapi maksimum menurut saya sih 1,5 cm itu. Kalau lebih dari itu kita harus geser gear depannya, jadi dibikin kayak mangkok dan sebagainya. Knalpotnya ini kita bikin ulang, kita bikin baru. Tuh, ini knalpotnya custom, special order. Nah, ada signaturenya, jadi juga custom cycle. Terus lehernya ini kita buatkan lagi dengan konfigurasi depannya, headernya ini hampir menyerupai orinya, di beloknya di mana. Terus diameter pipa memang agak besar dikit, pas atasnya yang original. Terus ini ada crash bar. Nah, crash bar ini kita terinspirasi dari punyanya Harley yang club style itu kan, dia crash barnya simple. Jadi kalau dulu kan engine guard itu gini-gini yang ngetren sebelum ada crash barnya agak gedean gitu kan. Kita pikir kok agak mengganggu juga, gimana kalau fungsinya tetap sama dengan engine guard, tapi tampilannya bisa lebih simple. Nah, ini kita bikin sendiri di bengkel juga. Ini pakai besi 5 mili, pipanya juga pipa seamless, tebalnya sekitar 2 mili 3 milian. Ini pakai teflon ujungnya, dan ini kita bikin spacer lah untuk penguat di si teflon ini. Jadi tampilannya bisa smooth, manis, transisinya bisa enak. Nah, dari pipa dia bisa. Tadinya kan di motor ini banyak aksen-aksen krom ya, seperti di sininya ini krom, terus di sini juga ada kromnya, dan di bagian-bagian lain seperti apa ya, kemarin lampu itu kita lepas semua. Nah, aksen krom-kromnya ini kita kurangi, jadi nggak hilang keseluruhan, kita kurangi supaya tampilan motor ini kelihatan lebih padat dengan tanpa perubahan yang signifikan. Jadi part aslinya kita rubah warna biar sesuai konsepnya itu tadi. Jadi kayak di radiator ini dihilangin juga kan, di sini juga tadinya krom, kita temen semuanya. Nah, satu lagi, ini nih lagi kelewatan. Di bawah crash bar ini dibikinin juga custom, ini chin ya, dagu. Jadi biar area sini tuh bisa lebih padat lagi dan jarak sama ban ini bisa penuh. Nah, misalnya. Tapi waktu kita bikin pasang crash bar dan chin ini ternyata ada problem di jalur oil coolernya. Karena aslinya oil cooler Benelli ini kan selangnya agak gedean gitu kan, terus dia lewatnya ke sini kalau nggak salah. Jadi mengganggu crash bar, kena knalpot, kena chin. Terus akhirnya solusinya kita bikin pipa. Jadi jalurnya ini pakai pipa besi yang biasa dipakai buat jalur rem di mobil. Jadi pipa besi tipis kita tekuk-tekuk sedemikian rupa, bisa rapi dan nggak mengganggu aksesoris lainnya. Untuk knalpot juga si sensor ini, nah, sensor ini juga tetap terpasang CO-nya seperti spek aslinya. Di area depan lampunya kita ganti baru, ini Daymaker 575 aftermarket sih yang kebanyakan dipakai ya, modelnya juga udah bagus, lampunya ringkes kecil persis punyanya Spotzer, bentuknya ada bantunya seperti ini dan cahayanya juga keren. Nah, di atasnya lampu speedometer kita rubah yang lebih kecil, lebih ringkes, hitam dan digital, tapi tampilannya tetap nggak ganggu klasiknya. Jadi dalamnya untuk
Setir juga diganti, yang aslinya dia agak tinggi setirnya, ini lebih landai ya, di flat gitu ya. Ini punya Yamaha Bison. Cuma kita untuk saat ini masih ada PR di area setir ini sih. Saya kemarin sempat dicoba sama ownernya juga, sama Pak Bagus. Beliaunya bilang setirnya tuh kayaknya kurang pullback sedikit lah ke belakang. Jadi untuk lebih kenyamanan, karena beliaunya sih suka touring dari Jombang ke Tuban, karena aslinya beliau di Tuban. Lanjut lagi ke belakang untuk tangki. Tangki tadi kan saya bilang juga masih pakai aslinya Benelli. Tapi menurut saya di aslinya Benelli itu ya bagus sih, bentuknya udah proper. Cuma kalau kita lihat dari belakang, dia tuh kelihatan terlalu lebar. Nah, agak mengganggu karena di area sini tuh minim aksesoris, nggak ada indikator. Mungkin kalau Harley road blade, street blade itu dia ada panel-panel di sini, ada speedometer, ada apa gitu ya. Nah, di sini kasusnya sebenarnya sama. Jadi kita bikinin garnish untuk tangki, ini pakai aluminium 3 mili, bautnya kita tanam langsung di tangki. Ini tujuannya supaya mengkamuflase kelemahan tangki yang tampak terlalu lebar kalau dilihat dari belakang. Oke, udah ketemu fix. Ini kita cat ulang, bodinya semua kita cat ulang lagi, hitam, glossy, sampo drop ya, kombinasi gitu ya. Dari ke belakang ini joknya. Nah, joknya ini single seat, aftermarket sih ya. Ini uniknya ada jok boncengernya. Nah, di dalam sini. Tapi kalau ngelepasnya masih harus bawa. Nah, ini bawa baut, ini dibuka, terus ke belakangnya tutup ini dipasang lagi. Nah, ini dibeli aftermarket, tapi sistem kuncinya ya ini apa ya, istilahnya bukan apa ya, kayak masukan aja sih. Mungkin kalau ke depannya dibikin sistem penguncinya ini nggak pakai baut gitu ya, kayak tombol apa pop gitu, tek terus naik ke atas tanpa alat, tanpa apa, kayaknya lebih praktis kayaknya gitu. Untuk shockbreaker ini masih aslinya Benelli karena modelnya udah bagus, simpel juga, terus kekerasannya udah pas lah keseluruhan. Cuma kita cat ulang di sini tadinya silver chrome hitam di sini. Di sini space antara spakbor sama besi untuk jok ini kan cuma 3 jari ya, karena motor ini pengennya padat rapat, jadi space nya cuma 3 jari. Dan ada konsekuensinya, supaya ini nggak mentok ke sini, stoppernya ini kita bikin tebal sampai sekitar 2 kalinya dari stopper aslinya. Jadi waktu ini main swing armnya ini fendernya nggak sampai mentok ke rangka jauh. Spakbornya ini bikin baru lagi di bengkel dengan style yang klasik tadi, modelnya sangat membulat, jadi enak dilihatnya, dia pas banget sama kontur bannya ini, dia membulat donat, spakbornya juga membulat. Bracketnya ini bikin baru lagi di bengkel dengan ya desain yang minimalis, manis, dia nggak lebay kemana-mana, fungsional banget. Spakbornya sama, depan belakang ini buat lagi juga, yang depan juga modelnya rounded, membulat gitu, smooth sesuai konturnya ban, tapi agak lebih pendek. Dan bracketnya juga masih satu tema lah sama belakang. Nah, untuk sennya ini asik banget nih, sennya kecil tapi cahayanya terang. Nah, tapi banyak yang ini juga, kalau kebanyakan sen kayak gini chrome atau hitam, tapi ini kita bikin black chrome. Jadi aslinya ini chrome, terus kita cat candy, jadi warnanya black chrome. Nyalanya seperti ini, cukup terang untuk daerah belakang, jadi aman lah untuk kasih tanda ke pengendara yang ada di belakang. Ini hazardnya. Oke, depannya juga sini, sennya di sini posisinya, di atasnya oil cooler, jadi sembunyi. Nah, kelihatan ringkas, nggak ada sesuatu yang nongol di samping lampu. Kalau normalnya di sini, kita kasih di sini. Spionnya juga penempatannya, matiin dulu ya. Spionnya penempatan ini juga agak nggak biasa. Kalau normalnya biasanya di atas ini, yang paling normal. Yang ada lagi di bawah setir. Nah, ini requestnya Pak Bagus. Beliaunya tuh pengen spionnya tuh di bawah sini, di bawah triple T
yang bagian bawah. Jadi kenapa di sini beliaunya tuh pengen tampilan di atas ini tuh clean, nggak pengen suatu yang nongol gini atau gini. Ini taruh di sini. Dari fungsional keterbacaan belakang masih bagus, jadi masih sangat kelihatan dan aman karena ini kembung. Jadi radiusnya kalau kita lagi naik masih di samping kaki gini. Untuk bracket plat nomor, modelnya juga khas chopper-chopper gitu, yang melengkung gini, dan stop lampnya ini biled CNC, tampilannya lebih elegan. Cuma di sini lampunya kita rapiin lagi. Kalau kabelnya aslinya kan ke belakang gini, sangat nggak rapi dan ya kesulitan nyumputinya. Jadi kabelnya kita lewat sini. Nah, kita bor ke samping. Bor ke samping, yang belakang ke satu karet samping, dia langsung masuk di di selang ini, di line masuk sini, terus masuk ke swing arm. Ini kita bor juga, masuk terus keluar ke kabel bodian. Oke, tampilan minimalis tapi maksimal. Jadi kita mix antara tampilan orinya itu bisa ngeblend dengan part komponen yang baru kita bikin sesmooth mungkin, serapi mungkin, sehingga tampak ala-ala pabrikan. Oke, cukup segitu teman-teman tentang review Benelli Patagonia Eagle EFI JXC Street Bobber. Nah, ini berfungsional. Update terus di channel kita karena setiap minggu paling nggak kita akan update 1 atau 2 motor hasil karya GDZH Custom, dan banyak variannya di situ. Nggak hanya chopper, nggak hanya bobber, nggak hanya tracker, ada matic, ada apa macam-macam. Jika menurut kalian konten kita ini sangat menginspirasi dan berguna, kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe untuk kemajuan channel GDZH Custom Cycle. Oke, cukup sekian. Kita ketemu lagi di motor berikutnya. Assalamualaikum.